Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membaca candlestick untuk menentukan arah harga ke depan seperti itu ya. Di mana ilmu membaca candlestick ini bisa teman-teman gunakan untuk teknik yang saya bagikan di video saya sebelumnya, yaitu teknik 15 detik ya. Kalau teman-teman belum menyimak videonya, silahkan simak dulu videonya atau bisa disimak setelah nonton video ini nanti seperti itu ya. Videonya bisa teman-teman simak di sebelah kanan atas video ini teman-teman. Oke, di mana ketika kita melihat sebuah chart pattern ya teman-teman ya, sebuah chart dari market seperti itu, ketika kita melihat candlestick, sesungguhnya candlestick itu sebenarnya membawa informasi teman-teman ya, informasi tentang arah harga ke depannya seperti itu ya. Nah, untuk menentukan informasi arah harga ke depannya itu candlestick itu memiliki dua hal teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat dari candlestick itu sendiri dan yang kedua berdasarkan karakter candlestick seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan cara membaca candlestick berdasarkan sifatnya, teman-teman. Jadi, berdasarkan sifat candlestick itu kita bisa mengetahui arah harga ke depannya market akan kemana, akan terjadi kenaikan atau penurunan seperti itu ya. Namun ketika kita menggunakan sifat ini perlu tiga hal teman-teman, yaitu kita berdasarkan sifat ini kita mendapatkan informasi. Nah, informasi ini harus dikonfirmasi teman-teman ya. Dan harus ada faktor penunjang. Jadi setiap ada informasi itu harus terkonfirmasi. Ketika tidak terkonfirmasi, maka informasi tersebut validasinya masih kurang tinggi. Seperti itu, usahakan informasi yang kita dapatkan itu terkonfirmasi dan kalau bisa ada penunjang-penunjangnya. Karena namanya informasi itu harus ada konfirmasinya memang ya. Contoh ketika kita mendapatkan informasi terjadi kebakaran seperti itu, maka kita harus konfirmasi dulu, melihatnya dulu seperti itu. Benar nggak informasi itu? Ketika benar, baru kita eksekusi seperti itu. Nah, begitu juga di sebuah market ya, di sebuah market ketika kita mendapatkan informasi penurunan berdasarkan sifat candlestick itu, maka informasi itu harus dikonfirmasi. Nah, tentang informasi di mana, konfirmasinya di mana, dan penunjangnya apa, itu sudah saya bagikan di video saya sebelumnya di materi tentang teknik 15 detik ya teman-teman ya. Saya bongkar di video sebelumnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya tanpa perlu berlama-lama, kita langsung membaca arah harga yang dihasilkan dari sebuah candlestick, teman-teman. Oke, kita masuk ke candlestick hijau dulu ya, atau bullish ya. Di mana candlestick hijau itu seperti ini ya. Ini adalah candlestick hijau yang membawa informasi kenaikan, teman-teman. Ketika teman-teman membaca candlestick hijau seperti ini ya, sebentar, ketika teman-teman baca candlestick hijau seperti ini, maka yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah sumbunya, teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan sumbunya. Karena rata-rata untuk candlestick hijau itu ISPJ, teman-teman. Ikuti sumbu panjangnya seperti itu ya. Nah, kecuali bentuknya seperti ini, maka dia ngikut kepalanya atau ikut body seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini masih tetap ikut sumbu, teman-teman. Ini juga ikut sumbu panjangnya ya. Kecuali bentuknya salib seperti ini, doji salib, maka dia ikut sumbu pendeknya atau ikut arah salibnya seperti itu ya. Terus kalau seperti ini masih tetap mengikuti sumbu panjangnya, seperti ini juga ikuti sumbu panjangnya. Nah, ketika sumbunya kecil teman-teman seperti ini ya, maka candlestick hijau itu mengikuti body teman-teman ya. Ketika bodinya di atas maka informasinya kenaikan seperti itu ya. Ketika sumbunya kecil seperti ini ya, ini juga informasinya kenaikan seperti itu ya. Ini kecil juga kenaikan seperti itu ya. Nah, ketika seperti ini sumbunya masih setara body seperti ini panjangnya, maka dia mengikuti sumbu teman-teman ya. Tetap informasinya kenaikan. Jadi teman-teman sebaiknya kalau membaca candlestick hijau itu fokus pada sumbu ya, fokus pada sumbu. Sumbu panjangnya ini di mana? Apakah ada di atas atau di bawah seperti itu ya. Baik body besar maupun body kecil seperti itu ya. Nah, kalau sumbunya kecil seperti ini, maka dia ngikut body begitu ya.
Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk candlestick hijau yang membawa informasi kenaikan. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Kalau saya rangkum, tapi ini saya rangkum yang sering muncul di market saja teman-teman. Kira-kira seperti ini bentuk-bentuknya ya. Ini informasi yang membawa informasi kenaikan. Jadi ketika teman-teman menemukan candlestick hijau bentuknya seperti ini ya, maka teman-teman jangan ikut sumbu panjangnya kalau seperti ini. Kalau bodinya kotak pendek seperti ini ya. Nah, terutama kalau sumbu satunya kecil seperti ini. Tetapi kalau sumbu satunya sedikit lebih panjang seperti ini, maka dia tetap ikut sumbu panjangnya ya. Jadi tidak bisa kalau seperti ini kita ngikuti body nggak bisa ya. Jadi kalau sumbu satunya ini pendek seperti ini, maka kita ikut body ya. Jadi informasinya adalah kenaikan seperti itu. Oke, selanjutnya candlestick hijau yang membawa informasi penurunan teman-teman. Ini berdasarkan sifatnya ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman, ketika kita membaca candlestick hijau utuh seperti ini ya, tanpa sumbu, ini adalah pelemahan buyer teman-teman. Baik itu bodinya besar ataupun agak kecil, ataupun mungkin kotak seperti ini teman-teman ya, tetapi dia hanya sendirian seperti itu, enggak tanpa sumbu, maka ini adalah informasinya adalah pelemahan buyer teman-teman ya. Terus ketika teman-teman melihat candlestick hijau ya, candlestick hijau, misalkan teman-teman melihat candlestick hijau seperti ini, dari beberapa candlestick dia habis panjang, tiba-tiba mengecil seperti ini, semakin mengecil ini pertanda dia semakin lemah teman-teman ya. Berarti ini sudah pelemahan, sudah lemah banget bayarnya seperti itu. Jadi seperti itu ya, informasinya ini membawa informasi penurunan kalau seperti ini, kalau tanpa sumbu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk candlestick hijau itu kita fokus pada sumbu panjangnya. Nah, ketika candlestick hijau memiliki dua sumbu sama panjang seperti ini, ya, ini juga termasuk pelemahan buyer teman-teman ya. Ini juga pelemahan buyer ya. Sumbunya sama panjang seperti ini. Kecuali dia doji ya. Kalau doji maka nggak usah dibaca karena itu bisa penerusan, bisa pembalikan ya. Untuk khusus untuk doji ya, doji plus seperti ini, misalkan teman-teman menjumpai candlestick hijau bentuknya plus seperti ini ya, doji plus seperti ini, maka teman-teman jangan baca ya. Enggak, teman-teman skip saja kalau menemukan candlestick hijau bentuknya seperti ini. Karena kenapa? Ini doji seperti ini biasanya penerusan tren atau justru pembalikan tergantung candlestick konfirmasi setelahnya. Candlestick setelahnya berbentuk apa seperti itu ya. Kalau candlestick setelahnya mengonfirmasikan penurunan berarti dia akan turun seperti itu. Tetapi jika candlestick berikutnya menginformasikan kenaikan misalkan seperti ini, maka dia biasanya akan meneruskan kenaikannya seperti itu. Itu untuk khusus yang berbentuk doji seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, selanjutnya ketika teman-teman menjumpai candlestick hijau seperti ini sumbunya panjang bawah teman-teman. Ada sumbu panjang di bawah ataupun agak pendek seperti ini. Ketika sumbu panjangnya ini melebihi di atas 5% dari body, sumbunya ini melebihi 5% dari body, maka dia mengikuti sumbu panjangnya teman-teman ya. Ingat ketika sumbu panjangnya, sumbunya melebihi 5% dari panjang body ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga ikut sumbu panjangnya. Jadi dia tuh turun seperti itu ya. Terus di sini juga turun ya. Informasinya turun. Nah, di sini sekitar kisaran berkisar di antara 5% dari body atau hanya titik saja seperti ini ya, maupun lebih kecil, maka dia ikut body ya, bukan ikut sumbu lagi ya. Jadi kalau hanya satu sumbu, kecuali dia memiliki dua sumbu, misalkan seperti ini sumbunya. Sumbunya dua, nah di bawah kecil seperti ini ya, sekedar titik, tapi di sebelah atas sedikit lebih panjang, misalkan segini. Maka teman-teman fokus ke sumbu panjangnya ini ya, kan dia ngikut sumbu panjangnya seperti itu ya, sumbu yang lebih panjang. Karena dari kedua sumbu di sini, antara sumbu ini dan sumbu ini lebih panjang yang ini ya. Jadi teman-teman ikut sumbu yang lebih panjang seperti itu jika sumbunya lebih dari satu. Tetapi jika sumbunya hanya satu kecil seperti ini, maka dia ngikut body. Kalau sumbu kecilnya ada di bawah, maka dia informasinya adalah kenaikan, begitu ya.
Karena ini informasi yang membawa informasi penurunan, maka sumbunya harus ada di atas. Sumbu pendeknya ada di atas, dia ngikut body seperti itu ya, atau informasinya penurunan. Selanjutnya ini adalah pembalikan dari yang tadi teman-teman. Ketika kita menjumpai candlestick bentuknya seperti ini, bodinya kotak ya, kotak, terus sumbunya di sini pendek atau kecil, kisaran ya 10% lah dari panjang body ini, atau maksimal 20% dari panjang body ini, maka ini termasuk ikut body teman-teman ya, ikut body. Kalau bodinya di bawah, dia informasinya turun. Kalau bodinya di atas, maka informasinya naik seperti itu. Nah, jika bentuknya kotak atau mirip-mirip kotak seperti ini, tetapi sumbunya di sini kan sumbu yang bawah lebih panjang ya daripada sumbu yang atas. Maka itu kita melihat sumbu panjangnya, teman-teman. Kita fokus ke sumbu panjangnya dan mengikuti sumbu yang lebih panjang untuk informasi arah harga ke depannya. Termasuk yang pipih juga, bodi pipih juga seperti itu, ikut sumbu panjangnya. Nah, ini tadi yang salib sudah saya singgung di slide sebelumnya di atas ya. Kalau ada candlestick hijau berbentuk doji, tapi dojinya salib seperti ini ya, ini, maka informasinya ikut salibnya ya, atau informasinya ikut salib, yaitu penurunan kalau salibnya di bawah. Kalau salibnya di atas, informasinya adalah kenaikan seperti itu. Kalau seperti ini informasinya penurunan. Bisa teman-teman screenshot ya, supaya teman-teman bisa menghafalkan seperti itu. Nah, di sini ini informasinya penurunan karena kenapa? Di sini kalau kita lihat teman-teman, ini sumbunya ya, sumbu ini ada lebih panjang dari bodi. Nah, ini juga masih termasuk penurunan karena mencapai lebih dari 5% dari bodi ya. Ini hampir 50% panjangnya teman-teman ya. Jadi candlestick ini sumbunya masih mencapai kurang lebih hampir di atas 20%. Jadi ini masih ikut sumbu panjangnya, termasuk juga yang ini ya. Nah, kalau seperti ini sumbu atas dan sumbu bawah ini sama panjang, ini tergolong pelemahan buyer juga sama dengan ini ya, sama dengan ini. Hanya di sini bodinya sedikit lebih pipih. Jadi ini sama dengan ini ya, pelemahan buyer ya. Informasinya adalah penurunan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, silahkan teman-teman screenshot kalau teman-teman ingin membuat screenshot ya untuk bisa dihafalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini teman-teman, ke candlestick merah ya. Candlestick merah di sini sebenarnya itu pembalikan, hampir sama dengan candlestick hijau ya. Tapi kalau candlestick merah teman-teman, ketika teman-teman membaca candlestick merah, maka teman-teman harus fokus ke bodinya ya, bodinya. Nah, ketika teman-teman menjumpai candlestick merah berbentuk marubozu seperti ini, baik panjang maupun kecil seperti ini informasinya membawa informasi kenaikan teman-teman. Terus candlestick merah semakin kecil, jika bodinya semakin kecil, kecil seperti ini rata-rata masih kuat turun teman-teman. Ya, misalkan dia membawa informasi, dia sumbunya sedikit kecil seperti ini, bodinya masih pipih-pipih seperti ini ya. Ini biasanya dia masih ada beberapa candlestick lagi untuk meneruskan penurunannya teman-teman. Jika candlestick merah seperti itu ya. Jadi kalau ada candlestick merah dari besar tiba-tiba mengecil, lantas mengecil seperti ini, selama dia tidak ada sumbu panjang bawah, ini dia masih sedikit lebih lebih kuat penurunannya seperti itu meskipun dia membawa informasi kenaikan. Jadi teman-teman jangan buru-buru eksekusi begitu ya. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau candlestick merah teman-teman fokus pada body ya, ngikut body intinya. Kalau Marubozu seperti ini pelemahan seller, ini adalah informasinya kenaikan, ini juga kenaikan. Atau ketika teman-teman menjumpai candlestick merah, bodinya ya pipih seperti ini ya, tanpa sumbu, itu juga kenaikan teman-teman. Nah, ketika teman-teman menjumpai candlestick merah sumbunya sama panjang seperti ini, itu juga pelemahan seller ya. Jadi informasinya naik. Ini juga informasinya naik karena sumbunya sama panjang, ini juga informasinya masih naik karena sumbunya juga sama panjang. Nah, ketika teman-teman menjumpai candlestick merah dengan sumbu di atas 20% seperti ini, di atas 5% ya,
di atas 5% ke atas dari body, maka dia ngikut body arah harganya teman-teman. Jadi ini informasinya naik seperti itu ya. Ini naik, ini juga naik ya, karena dia ikut body, bodinya ada di atas. Nah, ini juga naik ya, ikut body, ini juga ikut body. Nah, kecuali sumbunya kecil seperti ini teman-teman. Ketika sumbunya kecil seperti ini, maka dia nggak ngikut body ya. Kalau sumbunya kecil seperti ini, dia nggak ngikut body teman-teman. Tapi dia ngikut sumbu pendeknya. Jadi kalau merah, bodinya sumbunya kecil seperti ini, dia ngikut sumbu pendeknya ya. Dia ikut sumbu pendeknya. Informasinya kenaikan jika sumbu pendeknya ada di atas seperti itu. Nah, ini juga berlawanan dengan candlestick hijau teman-teman. Kalau di candlestick hijau tadi, ketika teman-teman menjumpai candlestick merah bentuknya seperti ini, kalau di hijau tadi kan ikut sumbu panjangnya, kalau seperti ini kan naik. Nah, kalau ikut body ya, kalau di hijau kan ikut body kalau seperti ini. Nah, kalau di candlestick merah ini informasinya ikut sumbu panjangnya teman-teman. Kalau sumbu panjangnya ada di atas ya seperti ini, maka kita informasi dari candlestick ini karena sumbunya panjang di atas, maka informasinya ke kuat naik teman-teman. Jadi ini informasinya kenaikan ya. Silakan dicatat ya, diingat-ingat kalau bodinya merah seperti ini kotak dan sumbu satunya lebih pendek, maka dia ikut sumbu panjangnya seperti itu ya. Kecuali jika sumbu atasnya, sumbu yang satu ini lebih lebih pendek dari sumbu yang satu, teman-teman, tetapi di sini lebih dari 10%, lebih dari 5% panjang bodi seperti ini ya. Contoh seperti ini kan lebih dari 5% panjang bodi. Maka dia ikut sumbu pendeknya, teman-teman, atau ikut bodi ya. Jadi informasinya ini juga naik. Ini sama, ini juga ngikut bodi, ini juga naik begitu ya. Nah, kalau salib ini kebalikan dari candlestick hijau. Ini informasinya ngikut sumbu panjangnya. Ini naik, teman-teman ya. Ini juga naik, ini juga naik ya, ini juga naik ya. Jadi ikut body. Nah, ini khusus ini masuk pelemahan seller, teman-teman ya. Jadi candlestick yang bentuknya seperti ini sama persis dengan candlestick ini ya, sama ya. Sumbunya sama panjang, hanya bodinya saja memipih seperti itu. Nah, ketika seperti ini kan masih kisaran 10% dari panjang bodi, maka dia eh, ini sumbunya tergolong kecil ya. Ini ikut sumbu pendeknya teman-teman, ikut sumbu. Jadi kalau ini ikut sumbu seperti itu ya. Jadi informasinya kenaikan. Untuk yang ini informasinya kenaikan seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke candlestick merah yang membawa informasi penurunan teman-teman. Nah, kita kembali ke candlestick merah, di mana kalau candlestick merah kita fokus ke body ya, berarti kalau seperti ini informasinya turun. Kalau di candlestick hijau kan ikut sumbu panjangnya dia naik ya. Tapi kalau di candlestick merah ini justru turun ikut body. Ini juga ikut body ya, penurunan ini juga ikut body, penurunan ya. Ini juga sama ikut body. Karena kenapa? Sumbu ini lebih pendek daripada sumbu ini ya, jadi ikut body bukan ikut sumbu panjangnya. Kecuali seperti ini sumbunya hanya satu kecil, maka dia ikut sumbu bukan ikut body ya. Jadi kalau candlestick merah ketika sumbunya lebih kisaran di antara 5% dari body seperti ini, maka dia ngikut sumbu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau sumbunya kecil ya, entah berapa persen ya, intinya sumbunya kecil itu ikut sumbu teman-teman ya. Itu candlestick merah. Nah, sama ini juga kebalikan dari ini tadi ya, sama-sama ikut sumbu panjangnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka informasinya mengikuti sumbu panjangnya. Kecuali sumbu satunya lebih panjang, seperti ini. Kalau ini kan pendek sumbu satunya. Kalau sumbu satunya lebih panjang seperti ini, maka dia ngikut eh, ngikut body seperti itu ya. Ini ikut body seperti itu. Jadi informasinya penurunan. Sama ini juga penurunan yaitu ngikut body. Nah, ini sama dengan ini tadi doji salib ya. Doji salib merah ini ikut sumbu panjangnya. Ini informasinya penurunan. Ini juga penurunan, ini juga penurunan ya. Ini juga ikut sumbunya karena sumbunya kecil, informasinya penurunan. Ini juga ikut body, terus yang ini ikut sumbu pendeknya. Jadi nggak ikut body karena sumbunya kecil banget seperti itu ya.
Ini saya sudah kupas, saya usahakan sedetail mungkin teman-teman agar teman-teman tercerahkan seperti itu. Jika teman-teman mau screenshot, silahkan teman-teman screenshot dan teman-teman hafalkan agar teman-teman tidak buta dalam membaca arah harga ya. Saya perjelas seperti ini, teman-teman screenshot saja. Terus ini juga bisa teman-teman screenshot seperti ini. Silahkan di screenshot ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ini informasi cara membaca informasi candlestick, arah harga dari candlestick berdasarkan sifatnya. Nah, kalau berdasarkan karakter nanti beda lagi teman-teman cara membacanya. Nah, kalau sifat itu bacanya kan seperti ini. Kalau sifat itu informasinya ketika kita mendapatkan informasi kenaikan di sini. Kita mendapatkan informasi kenaikan di sini, kenaikannya nggak akan langsung terjadi di candle berikutnya teman-teman. Misalkan ini candlestick hijau ya, misalkan ini sebentar saya beri warna hijau. Oke, misalkan teman-teman menjumpai candlestick hijau seperti ini, informasinya ini naik. Nah, ini candlestick ini, informasi ini harus diperkuat dengan candle-candle lain, teman-teman ya. Misalkan diperkuat dengan candlestick merah sebagai konfirmasinya, misalkan ada candlestick merah seperti itu ya. Misalkan di sini konfirmasinya candlestick merah, sumbunya panjang bawah seperti ini. Berarti ini benar kenaikannya akan terjadi setelah konfirmasi ini didukung selama sebanyak beberapa candle ke depan. Nah, ketika sudah ada ketika informasi ini sudah terkonfirmasi, sudah ada pendukungnya juga penguat untuk permintaan untuk naik, maka kita baru bisa eksekusi buy di periode berikutnya seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman video kali ini semoga bermanfaat ya. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman dan silahkan bagikan jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video-video yang saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa tercerahkan dengan video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.